bisa, nggak apa-apa. Saya tahu sendiri Karena nanti. saya rasa ini hanya cocokologi aja mengatakan bahwa roh itu adalah sifat. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai Lucunya pas pencipta, orang kaget dengan pernyataan Yeremia Bang Saiful 10:16, mengenai Al-Quranul Karim, Allah itu Asy-Syura tidak ayat memiliki 11. otak. Kalau Pencipta kaget langit dan ya bumi itu tidak serupa orang dengan itu makhluk. berarti mereka termasuk Tidak Wahabi juga, Bang serupa, Saiful. tidak sama dengan makhluk. Iya, 2 Samuel Wahabi yang 7:22. Allah Mujasim, yang tahu maha nggak? besar Wahabi yang Mujasim, mereka yang tidak sama dengan apapun. iya, bukan, nggak terlalu Berarti sih. tidak sama dengan roh. Wahabi Sedangkan Mujasim roh itu yang adalah kiranya makhluk. menganggap Allah itu memiliki fisik gitu loh. Iyalah. Tapi mana ya? Artinya itu Anda mengatakan Tuhan sifatnya roh? Saya nggak paham. Karena roh itu adalah makhluk. Ya, tahu, Sedangkan ya, Tuhan mengatakan dirinya tidak serupa dengan makhluk. Jadi Anda mau lari kemanapun tetap kena. Makanya di dalam Nah inilah yang kemudian ingin saya katakan kepada saudara, bahwa jauh sebelum kita bertemu, Al-Quranul Karim sudah menjelaskan itu. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Itu tuh saya kirim. Jadi orang-orang link tentang orang-orang kafir ini tentang itu adalah penolong itu. Oke. Iblis Bahwa untuk mengajak manusia, mengajak kemudian berkeyakinan Allah makhluk lainnya atau butuh tempat untuk durhaka kepada Tuhan. Kalau hari ini Anda meloloskan, kan butuh tempat hari ini saya tidak meloloskan kemudian sembahan Anda yang adalah roh, dan Anda mengaminkan dan mengiyakan dengan mengingkari Tuhan kami bukan roh, ke Allah itu nggak boleh itu hanya kalau sifat. menyatakan Allah ada di mana-mana. Artinya bahwa apa yang kami lakukan selama ini terkait dengan diskusi lintas agama, sedikit banyaknya mematahkan hanya adalah roh, sedangkan Tuhannya umat Islam adalah zat, katanya. Ya memang Rasulullah senantiasa mereka gaungkan Tuhannya umat Islam adalah zat, Tuhannya orang Kristen adalah roh. Ketika dijelaskan bahwa hakikat roh itu adalah makhluk, hakikat iblis adalah roh, hakikat Yesus adalah roh, maka antara hakikat iblis dan hakikat Yesus itu adalah sama, yaitu sama-sama roh. Ternyata roh yang dimaksud di sini adalah sifat. Ini adalah cara loncatan berpikir yang saya rasa bagus, tetapi Anda hanya menjatuhkan diri Anda laksana dari lantai 100 sampai ke lantai dasar. Gak ada data di dalam kitab yang Anda gunakan bahwa Tuhan itu sifatnya. Bang Juma. Iya, ini kan asumsi. Tadi saya katakan tadi hakikat Allah yaitu Allah, eksistensinya adalah atau keberadaannya adalah roh. Nah, kalau Allah itu apakah bisa manusia melihat Allah? Saya coba kasih contoh kepada saya. Adakah manusia bisa melihat Allah dalam wujud? Tapi karena dia adalah roh, tidak bisa. Makanya di dalam Yohanes 4 ayat 24, bukan hanya Allah itu roh. Iya, karena di mana kalau dipikir secara logis memang gitu. Nanti orang yang nggak memahami. Masa Allah itu punya, itu yang jadi salah. Kalau dia punya wujud, ya berarti Allah itu diciptakan. Orang itu akan berdampak. Itu logikanya. Nah, justru orang Kristen itu benar, karena bisa akan terjadi ciptakan dari debu dan diberi roh kehidupan oleh Allah itu sendiri. Makanya dia kembali ke sang penciptanya menyembah roh. Bisa. Keberadaan akhirnya akan bisa roh. seperti itu. Akhirnya akan bisa menjelma menjadi manusia. Ini saudara saya sebenarnya kayak oten itu. Nah, aku lebih setuju pendapatnya Kaisar. Tapi ya memang benar Allah itu tidak ada saya katakan sifat. Berarti roh itu adalah hakikat. Alasanku kenapa hakikat Allah ya karena keberadaannya roh. Orang itu nah, maksud dari keberadaan Allah itu roh itu apa? Artinya kan keadaan Tuhan Anda itu adalah roh, benar kan? Kalau saya
kalau manggil Keberadaan, Siti Aisyah itu keadaan, dengan keberadaan. Sayyidati Aisyah radhiyallahu Berarti anha. keadaan Kenapa? Tuhan Karena Anda itu adalah roh ya makhluk berarti. kehidupan Masa iya itu roh itu makhluk lebih apa ya, lebih jauh daripada kita gitu. Kalau saya sih menghormati keluarga Rasulullah ya, Nah ini. dan Rasulullah itu dengan sebutan yang apakah roh itu diciptakan? Saya tanya dulu pas Bang gitu. Juma. Kalau Roh itu sambal gitu ya diciptakan. nggak enak juga sih gitu. Siapa bilang Aslinya yang dia Zakaria itu sendiri ya nggak 12 enak, tapi nomor yang dia 1. plongkan gitu. baik? Ya Allah, nanti kan Iya. Dia berapa? Mungkin 12 apa nomor ya, sudah kebiasaan gitu ya, takut tidak kepleset gitu ya kan. kadang seperti itu, ada terus kadang terkadang di mana ya, menyesuaikan pun katanya di sini pun kadang ya membahas Halo. dari mana gitu. Halo. Ya, tewas. Ya, Hostnya tewas nih, saya hostnya tewas. kalau Dia masih nyebut ngetes Nabi itu buka seperti penonton, tidak menaikkan Aisyah penonton, itu pendapat nge-freeze. seperti itu ya. Wah, aku baru Iya. setuju betulan lah. Kalau Zuba. seperti itu kalau saya dipikir-pikir Gila. seperti itu. Bagus Ya, Kan setuju nge-freeze. berat aku. banget ya. HP saya aja sering nge-lag ini tiba-tiba. Ya sekarang kalau udah 8.000 ke atas ya pasti nge-lag, Ustaz Sugi. Oh gitu. Coba sekarang itu Soalnya kan di HP. di pohon Kalau itu bukan ada jin, ada Apple apa. apa ya? Coba Kalau bukan nanti Apple udah orang-orang seri apa 12 ya, ke takut atas sama pohon ataupun itu. Snapdragon X Gen 2 ke atas, Iya. ya udah berat nih. Minimal Padahal 8 jin Gen itu 1 lah kita kalau di bawah setiap 8 hari Gen 1. kita bertabrakan dengan Ya. jin kan beda Saya lain juga alam ngelek terus ini. beda. Pantesan ya. Jadi kita nggak tahu jin itu yang di mana kita nggak tahu sebenarnya, tapi kan beda alam. Seperti malaikat kan beda alam lagi, alam malakut. Bahkan di pundak kita ada malaikat kanan, malaikat kiri pun ada. Iya, ini masih alam malakut ya, belum lagi kayak alam Jabarut, alam apa ya lagi itu banyak, mungkin ada 4 atau 5 itu, Ada lupa 7. itu. Oh iya, Ada 7 alam. kita ini berada di alam mana ya, lupa itu. Alam mulkhil. Alam apa? Alam mulkhil ada apa itu? Alam pasir nyatan namanya, kalau bahasa Jawanya seperti itu. Nanti masih di alam kubur. Makanya kalau dalam dunia metafisika seperti itu, kita itu nggak, kadang kita salah masuk ruangan tapi menganggapnya kita itu sudah di alam roh seperti itu. Nanti kita keliru masuk alam jin, ada yang nyamar jadi syekh atau siapa. Makanya kita betul-betul guru pembimbing yang betul-betul kalau masuk alam seperti itu. Ya cuman pernah lah ngerti aja, bukan belum sampai ke situ sebenarnya. Ya pernah tahu aja. Alhamdulillah dikit-dikit kan pernah tahu gitu. Soal bahas alam malakut malah saya bersin-bersin. Kalau membahas alam malakut di alam kubur seperti itu kan kita harus gimana ya? Kita itu sebenarnya kalau mau masuk ke dalam situ itu ya harus benar-benar uji hatinya. Bukan masalah pikirnya atau apa, masalah itu hatinya itu harus benar-benar satu tauhidnya, dua tuh benar-benar hatinya itu harus selalu bersih gitu. Pokoknya itu seperti itulah Bang. Kalau mau masuk ke alam-alam yang seperti alam kubur, alam malakut, alam seperti itu harus zikirnya pun harus kuat.
imannya harus kuat sama itu. Iya, sholatnya juga harus kuat gitu. Kadang apa ya, yang pemahaman orang-orang konyol yang nyeleneh itu kayak mengenai yang barusan itu, ini justru apa ya, malah menyuruh orang itu tidak boleh tidak mengharuskan untuk sholat, tetapi zikir mulu gitu. Zikir pun nggak bakalan bisa apa ya diterima ketika sholat pun tidak akan dilaksanakan, karena di bagian hayya 'alas sholat itu kan mendirikan sholat. Mendirikan itu kayak, kalau perumpamannya ibarat gini, mendirikan bangunan. Nah, bangunan itu penopang sholatnya itu. Zikirnya itu di bagian paling atas, paling ujung di atap itu gitu loh. Kalau tanpa ada penopang atau apa ya, pondasi di bagian bawah atau sholatnya itu, ya nggak bakalan nyampe ke zikirnya gitu. Ya memang benar. Ya pokoknya syariatnya itu harus dibangun betul-betulan lah, dari mulai nol gitu lah. Harus dibangun betul-betulan syariatnya. Kalau syariatnya nggak dibangun betul-betulan, ya akhirnya ya melenceng seperti orang-orang yang mengaku Nabi, Nabi seperti itu. Akhirnya masuk ke situ-situ. Ya, lama-lama jadi majnun gitu ya, apa ya, orang-orang gila gitu ya kan. Ya, ya seperti itu akhirnya. Kalau syariatnya oke, sudah itu kan sudah majdub, nanti kalau sudah majdub diturunkan lagi seperti itu kan bisa bergaul dengan masyarakat gitu. Kalau sudah majdub ya bisa bertuhan, juga bisa bermasyarakat. Asalkan bukan al-kazab ya, majdub aja ya. Nah, kalau majdub itu kan masih orang yang belum bisa kita layak kita jadikan guru mursyid itu. Iya, itu masih mending majdub, asalkan nggak al-kazab aja ya. Kalau al-kazab kan gelar artinya dari hal yang palsu gitu loh. Kayak Musalamah al-kazab, ngaku-ngaku nabi itu loh. Iya, gelarnya Musalamah kan al-kazab itu, ngaku-ngaku nabi, itu nabi palsu itu. Musalamah al-kazab, Aswad al-Ansi itu ya kan. Ya dari hal-hal metafisika spiritual seperti itulah kejadiannya. Kalau bagi saya seperti itu, kalau pandangan saya. Mungkin salah ruang dia masuk, akhirnya dia akan jadi seperti itu, bisa juga. Seperti siapa itu yang orang ngaku nabi, orang Kristen yang kemarin itu yang ngaku nabi itu, yang badannya gemuk itu? Oh, ini si Luka Tambunan. Iya, ya seperti itu akhirnya. Kayak tipaktis Iya, sebenarnya Luka nggak ngakuin nabi, cuman orang-orang di sekelilingnya ingin mengakui dirinya itu ngaku nabi gitu loh. Kayak contoh nih, Bang Saiful kan nggak mau ngaku nabi ya kan, tapi saya misalkan ke sekelilingnya Bang Saiful itu ya, Bang Saiful, oh Bang Saiful punya kayak mujizat dan sebagainya, langsung tergiur Bang Saiful itu, sehingga langsung ngikutin harus di situ doktrinnya gitu. Kalau Luka itu gitu, buktinya kalangan Kristen lain ya nggak setuju loh kalau Luka itu apa ya, nabi gitu loh, bahkan nggak tahu loh ya, apa ya, sejarahnya Luka sebagai nabi itu loh, nggak tahu loh orang Kristen yang lain gitu loh. Oh, iya kan. ada aja orang Kristen itu yang tampilkan, kemarin orang Islam, sekarang orang Kristen. Kalau di Indonesia itu gantian menampilkan. Oh, nggak heran, bahkan di Hindu atau Buddha juga ada itu, si Sai Baba itu gimana itu.
Oh, si saya bapak juga itu mengaku, malah parah itu mengaku Tuhan itu. Nah, belum lagi ini yang biasanya di Surabaya waktu itu Lia Eden itu ada kan? Ya, hal-hal seperti itu kan. Ada lagi kerajaan ubur-ubur di mana Banten kalau nggak salah ya. Banyak yang ngaku-ngaku emang ya udah kalau misalkan mau dipercepat hari kiamatnya ya nggak apa-apa, ngaku-ngaku semua orang ngaku-ngaku nabi Tuhan nggak apa-apa, biar saya mau lipas juga itu. Sekalian nggak ngaku Tuhan. Ada aja ngaku Tuhan aja dibunuh oleh Sayyidina Isa ibnu Maryam kok. Tapi ya seneng juga lah lihat-lihat orang Indonesia ya, lucu ya, enak buat hiburan lihat. Iya, hiburan Ya lucu itu aja. Iya, memang dibiarkan kayak gitu, istilahnya kayak masuk ke ranah istidrat gitu loh. Mereka memang dibiarkan gitu loh, agar mereka lupa kepada Allah gitu loh. Allah membiarkan mereka gitu loh, diberi kenikmatan, rahmat, rezeki dan sebagainya melimpah gitu, bahkan sampai jabatan gitu loh, gelar gitu ya kan, diberikan semuanya gitu loh, agar mereka bisa lupa atau enggak gitu loh. Itulah yang dinamakan istidrat gitu loh. Iya, paham. Ya, namanya manusia seperti itu, masih kekurangan. Tapi ya serem juga, ya lucu juga. Kadang kalau lihat orang teman-teman kita dari daftar muslim juga itu ya kadang ya lucu juga gara-gara cewek. Ya apa sih yang direbutin, mantan atau gimana? Juliana itu dulu, Juliana sama Dija, terus sama yang lain-lainnya itu dulu itu satu tim sama saya. Ada lagi yang namanya Delia Sura, itu juga satu tim sama saya dulu, masuknya ruang lingkup forum debat itu ya bareng-bareng sama saya juga. Ayo kakak, yang misalnya setiap hari yang bisa itu telepon saya, saya kadang sampai tidur, saya temenin sampai apa gitu. Semangat betulan si Nisa. Ya akhirnya si Nisa sama Juliana itu gara-gara satunya cemburu itu, waduh rame ya, sampai pikiran aku komat, stres aku malahan gara-gara orang. Terus saya pikir ya daripada mikir-mikir seperti itu mending belajar, cari-carilah. Terus aku telepon Des itu orang Yahudi itulah ya, aku bukan apa, aku tuh mengambil kata-katanya gitu, arahnya. Kalau kamu ingin belajar tentang debat itu mending kamu simak Ustadz Menahem Ali aja, itu ada tuh, dia tuh punya referensi yang banyak, orangnya itu netral gitu. Kalau di dalam dunia akademis pun ya saya pikir-pikir bener juga omongannya si Des ini. Aku mulai saya simak, terus saya riset di buku-buku, terus saya pelajarin terus sampai saya baca terus saya paham akhirnya sampai kayak saya kumpulkan link-link buku-buku itu, ada rujukannya enggak, dari mana itu pokoknya. Jadi di situ aku mulai mengerti, paham gitu. Dulunya ya nggak paham masalah debat-debat itu, orang-orang itu nggak paham. Iya, kan Ustadz Menahem Ali itu kan orang filologi, apa ya, sebenarnya sebagai filologi gitu, bukan apologet, bukan
kristolog juga, bukan filologi. Jadi banyaklah pemahamannya Ustadz Menakem Ali. Dan saya tambahin tentang des tadi itu, kalau mau belajar ke Ustadz Menakem Ali. Dan ada lagi, abaikan dan hilangkan orang-orang yang menjadi pembelajarannya itu bisa hilang optimisnya hilang gitu loh. Jadi abaikan aja orang-orang yang berkelahi berantem itu, hilangkan, fokus aja ke ilmu gitu. Ya kita tertawain aja, biarin. Tadi kan mau berantem di room, saya buat kacau di room itu. Janda itu lebih menawan istrinya orang, itu buat penasaran itu ruang. Tahu aku akhirnya agak jadi berantem di situ kan. Gitu. Kalau aku tuh seperti itu ngalihannya itu itu situ nggak bisa jadi berantem gitu aja. Ya, kalau misalkan orang yang kiranya gagal fokus belajar ilmu hanya gara-gara curhatan orang yang gak jelas, bisa-bisa pesimis itu. Mending optimis aja gitu. Nah, kayak kejadian Bang Rian itu, Novrian siapa ini, Novrian Zulfadli Pohan itu loh, curhat mulu itu status di Facebooknya, buset dah. Tadi saya komenin, kalau mau op sekali ya dari kemarin mau tapoh ngomong aja. Ya, tanggung kalau ngomong itu, kayaknya ada kendala mau belajar ilmu, masih ada kendala orang curhat yang lain yang nggak jelas. Jadi Bang Rian ini kedoktrin juga orang yang mencurhatan orang-orang nggak jelas gitu loh. Mending fokus aja ke ilmu gitu loh, belajar gitu. Ya seperti itulah. Kalau aku tuh suka sama saya tuh langsung saya singkirkan jauh-jauh. Seperti Dilion, saya maki-maki sampai habis sudah. Mau jauh-jauh sana ke kalian. Aku sudah nggak mau tanggung aku. Oh iya, kayaknya ada pacarnya Bang Saiful tuh di status Facebooknya Bang Saiful, terus-terusan itu lebih banyak itu loh, nama orang itu loh ketimbang yang lain. Itu pun noten ya, namanya Nanang PM. Itu kayaknya menyukai Bang Saiful itu. Masa itu cewek itu? Bukan, cowok mungkin. Ya cowok itu. Iya, enggak, maksudnya bisa saja cowok menyukai cowok gitu loh Bang Saiful. Coba janggal enggak ya? Oten lain enggak mau nanggepin, tapi cuma Nanang aja, Nanang PM itu yang selalu menanggapin status Bang Saiful, entah itu di mana aja ya, di grup atau di mana ya. Coba rekomendasi dominan yang lebih banyak itu chatnya siapa? Pasti Nanang PM itu, ya kan? Kayaknya Nanang mau menyukai Bang Saiful itu. Enggak, kalau saya tuh sama Frankie itu biasanya yang saya tanggapin itu, yang sama Frankie itu. Kalau yang lain-lainnya itu jarang saya tanggapin karena mereka itu nggak bawa data, nggak bawa data, kadangnya asumsi saja, itu aja nggak saya tanggapin. Biar ditanggapin orang lain gitu. Iya, ketawain aja udah. Terus kadang saya tanggapin pakai akun cewek, itu aja, pakai akun cewek saya tanggapin, dia maki-maki, saya cak maki-maki juga. Nah, cakep itu. Salah siapa ya maki-maki duluan gitu ya kan? Kalau mau istilahnya kayak perumpamaan, lu jual gue beli gitu loh. Iya, makanya seperti itu. Saya tuh akun saya itu nggak boleh, pokoknya akun saya yang saya beli khusus buat menanggapin orang-orang yang punya data. Tapi kalau akun cewek seperti itu kan biasanya saya gunakan untuk bertarung sama mereka, untuk maki-maki sama mereka aja.
Jadi ada tugasnya masing-masing gitu loh gitu. Iya, enak itu. Soalnya saya nggak punya akun lain, cuma ya ini gitu. Lah, kalau saya buat akun lain gitu ya, kadang dirudal mulu ya. Debat rotan biasanya gitu, kalau kalah apa ya debat gitu ya di grup itu main rudal gitu loh, nganguskan akun gitu loh. Mereka itu akunmu belum kuat soalnya, jangan dibuat, pokoknya akun yang belum kuat jangan buat debat dulu, tahan berapa bulan gitu aja. Kalau sudah kuat baru, sudah dapat 2 bulan 3 bulan baru dibuat, dimasukkan forum debat. Ya memang banyak akun-akun saya mau dirudal tuh ya banyak, tapi nggak sampai lah gitu. Saya kuatin dulu lah akunnya. Terutama itu loh si Enrico Frederick dulu itu, kalah debat langsung gitu loh. Ada notifikasi di apa ya Facebook gitu loh. Apa ya, akun Anda terkena lapor gitu loh. Buset dah. Oh, parah banget ini gitu. Itu pun kejadiannya pas debat dengan Enrico Frederick lah. Cuma kan kalau apa ya, pemain debater lain ya, yang lain kalau misalkan yang lain yang melapor nggak bakalan ada notif yang secara bersamaan di waktu yang sama gitu loh. Nah, itu saya cuma sama Enrico Frederick gitu loh waktu itu. Berarti pas notifikasi akun saya dilaporkan, berarti Enrico itu yang laporin gitu loh. Itu pas secara bersamaan waktu yang sama itu, nggak ada orang lain, orang debater lain nggak ada, yang lain cuma nyimak gitu. Ya langsung dimatiin saja Pak, ganti akun yang sudah kuat gitu aja. Ya. Oh iya, cara ngunci akun itu gimana ya? Ngunci profil itu. Kadang saya lihat akun orang itu ada yang bisa dikunci gitu loh profilnya. Aku sendiri pun nggak bisa ngunci. Iya, ngunci profil itu loh. Yang lain loh, yang kayak ya profil-profil yang itu kok bisa ya ngunci ya? Al-Fatih bisa Bang, Al-Fatih. Al-Fatih itu siapa, kamu Pak? Itu Syrian itu, Muhammad Al-Fatih ya, yang lambangnya biru itu, orang yang biru itu kan? Iya, yang gambarnya orang pakai baju hitam itu. Iya, sama kayak bawa handset gitu di telinga itu kan? Mungkin. Oh iya, itu Rian Zulfadli Pohan itu. Wow, akunnya ya banyak juga itu, Bento itu. Si Pita nih kok nggak ngaku nah kalau itu si Roro Jonggrang. Biasa kalau mau menyembunyikan identitas ya gitu. Ya istilahnya ini aja Bang Saiful, perumpamaan, mana ada maling mau ngaku gitu loh. Iya kan, betul kan? Betul. Sirian, si Ratna itu jarang muncul sekarang. Nggak tahu, positif thinking aja. Mungkin paketannya yang habis atau memang nggak ada peluang waktu ke Messenger atau Facebook gitu. Mungkin juga seperti itu. Iya, datanya mungkin habis, data paketnya itu. Ya positif aja kita itu. Kalau negatif percuma, sama aja kita lebih tepatnya bisa jatuh hibah, bisa jatuh ngarah ke apa ya, fitnah gitu. Ya enggak, aku pun nggak ngarah seperti itu. Nah apa kan tanya gitu aja gitu. Sama saya pun sekarang tuh ya tanya tuh sudah nggak ada komunikasi, ada apa. Aku tuh segan sama dia tuh,
cuman sekedar sama dia tuh kalau yang nggak pernah godain dia, nggak pernah ajak Nah, bercanda ya, serius-serius nggak. nah ini yang di layar ini caranya mengunci profil ini gimana sih ya? Nggak tahu saya itu. Iya, saya mau nyoba pakai ngunci profil gini biar enak, orang-orang nggak bisa ngambil foto profil, nggak bisa ngelacak-ngelacak gitu loh, enak gitu loh. Kepingnya kayak gini loh, enak loh. Saya sudah Kalau satu kayak kali. gini kan enak kan Bang Saiful, jadi nggak gampang gitu loh baca-baca gitu loh. Kalau saya tuh saya bebasin, ini akun saya tuh bukan, sebenarnya yang ini itu bukan akun pribadi asli, yang akun asli yang satunya malah jarang saya pakai, yang akun asli yang satunya. Mungkin waktu nanti kalau sudah nggak mau dekat atau apa, mungkin pakai akun itu lah, karena di situ kan semua teman saya dari juga ada, dari sekolah SMA ada, dari kampung pun semuanya kan ada di situ. Jadi aku pun nggak buat akun lagi gitu, malu kalau dilihat orang-orang kok debat mulu seperti itu kan, malu. Ya kalau debat mulu ya, tapi debatnya cuma itu aja ya percuma. Mending cari ilmu lain gitu daripada debatnya hanya itu aja. Temanya loh ya, pembahasannya. Ya sekarang mau gimana ya, masih mau cari lagi gitu, saya kumpulin semuanya dulu. Jadi kalau ada orang yang mendebat lagi kan tinggal copy paste, tampilkan, tinggal beri referensi itu aja. Kayak cari-cari, gak ribet-ribet cari gitu lah kalau saya itu. Iya. Kan seperti kemarin-kemarin itu kan semuanya dari apa itu, silsilahnya Yesus itu kan sebenarnya kan nggak nyambung ke David itu loh. Jadi saya kumpulkan semuanya, data-datanya saya kumpulkan semuanya, terus saya buat status. Habis itu kan semuanya orang-orang Kristen mendebat semuanya. Karena saya tinggal menampilkan, memberi referensi, memberi referensi yang lebih ringan gitu. Sambil kerja pun bisa kalau gitu. Nah, layan-layan. Nggak usah banyakkan di mana ya, nggak usah banyakkan mikir gitu kan. Ini kan sudah dipelajari, jadi bisa memberikan referensi, langsung memberikan data, referensi data gitu. Iya, nggak usah banyak A I U E O gitu ya kan. Kan mereka sendiri malahan yang sibuk cari itu nanti. Iya. Jangan kita dibuat sibuk sama mereka, tapi buatlah mereka itu sibuk cari dari pembandingan sendiri. Nah itu bagus itu. Jadi aku kalau buat status debat itu, saya harus semuanya harus saya persiapin semuanya, baru saya up. Soalnya itu narasinya itu tajam gitu loh, Kritis gitu ya kan. nah, seperti kan silsilah, kalau Yesus memang ada silsilahnya di Bible, itu betul-betul berarti Yesus itu fiktif, nggak ada gitu. Jadi kan mereka tuh narasinya itu sangat tajam betul-betul kan, mereka itu sampai ada 400 komentar. Iya, apalagi kayak si Miron itu emang gimana ya, salah itu kalau misalkan berhadapan dengan orang yang bisa kritis gitu. Jadi kenapa aku kok bisa enak sambil kan kemarin tuh bahkan sampai lembur sampai jam pagi ya, pagi pukul 3 itu kerja sampai pukul 3 sambil
bos sambil ngechat sambil balesin, buka FB gitu, terus saya balesin gitu. Yang apa? Kalau saya sudah mengumpulkan semuanya, gitu. Saya kumpulkan, saya tampilkan, saya paparkan, sudah saya berikan referensi gitu. Udah semuanya kan mereka sendiri akhirnya yang sibuk cari itu. Iya, enak kalau apa ya, banyak referensi, banyak data itu enak. Jadi bisa ditelaah secara apa ya, terang-terangan gitu loh. Tinggal orang-orang yang menyibukkan diri sendiri ini yang kelabakan sendiri gitu loh. Aku pernah buat status itu nggak ada persiapan sama sekali, langsung saya hapus, saya sendiri langsung kelabakan. Iya, kalau referensinya tidak diperkuat dengan pola pikir kita itu, nyasarnya ini kelabakan gitu loh. Harus sesuai dengan arus air di sungai gitu loh. Kalau punya referensi ya harus tahu referensi ini arahnya kemana gitu loh. Iya betul. Ya itu kita harus menampilkan data, habis itu data komentar itu kan, habis itu jawaban data ini kita tampilkan data bantahannya, terus kita beri referensi, habis itu data bantahannya, terus dia mau menampilkan lagi masih lama lagi, dia masih mencari lagi referensi lagi, masih berpikir, bingung lagi. Sini tinggal nanggapin saja, copy paste. Iya betul. Jadi mereka sendiri yang sibuk cari sini ya, sambil kerja bisa. Sana nggak tuh? Iya, enak loh. Padahal ya kerjanya ya berat ini. Kamu enak di rumah. Sambil tiduran kamu. Ini sambil pegang apa? Papan Puas, iya kan? Cangkul, sekrop. Naik kancak nanti. Biasa kadang itu saya kirimkan ke messengernya orang-orang itu semuanya, kadang saya kirimkan. Jadi saya ingat-ingat itu. Saya bagi ke messenger itu. Tadi saya berikan siapa. Jadi aku terus tinggal ingat-ingat namanya itu. Terus saya ambil, saya copy paste. Biasanya saya buat yang referensi yang panjang-panjang itu saya share di grup saya sendiri lah, sana di grup itu apa namanya itu perpustakaan online itulah, di situ saya share di situ. Jadi kalau sewaktu-waktu saya butuh itu tinggal edit gitu aja. Saya buat grup sendiri, sudah, nanti kalau ada perlunya saya edit itu saya buat. Jadi nggak repot-repot gitu, cari-cari sana musim-musim sini. Jadi ada di situ, ada stoknya sendiri-sendiri. Halo. Iya, halo. Tidur kan, ngantuk? Oh enggak, sambil baca-baca Facebook. Itu pun bacanya bukan Indonesia gitu loh. Ada yang Arab, ada yang Koptik gitu loh. Ya sambil baca-baca gitu loh. Ya, siapa itu? 4.000-an, nah biasanya ada. Contohnya ini nih yang saya baca nih, kayak ini. Paham nggak? Saya sambil baca gini nih loh, biasanya nih kayak gini. Arab Turki, Ataturk gitu loh ini. Kadang ada yang kayak gini nih. Kalau saya tuh ngambilnya Arab Turki gitu loh, Mesir gitu loh. Ada Rusia, Ukraina gitu loh. Loh ini.
Ini bahasa aslinya di sini. Tuh, Arab semua di sini isinya ada. No, tuh. Nah, kalau Indonesia mungkin sponsornya aja ini sponsor. Kalau yang lain Arab nih, Arab tuh Arab. Ini Arab juga nih. Arab semua nih isinya saya itu. Cuma nama saya nggak Arab ini tuh. Padahal isinya Arab semua ini. Ya nama juga aku nyamar, mungkin enggak Arab nama saya itu, aku nyamar. Saya sendiri pun nyamar gitu loh. Padahal saya paham Arab itu. Aku nggak seberapa, masih paham. Ngaji Ya, aja. apa-apa, iya. Kalau saya sih menyelesaikan takarnya pemikiran Bang Saiful nggak apa-apa, ngarahnya ke Jawa bolehlah ceritakan atau apa ya, sharing ilmu Jawa ilmu Jawa gitu. Kalau saya sih nggak apa ya, nggak memaksa mau diototkan apa ya, ngotot gitu loh, paham nggak itu secara detail atau enggak gitu, enggak kalau saya. Malah justru saya menganggap Bang Saiful itu guru saya gitu loh. Karena saya nggak paham bahasa Jawa gitu loh secara detail. Malah pinteran situ kok saya Enggak, semua butuh belajar Bang Saiful. Kalau soal pinter-pinteran ya semua bisa dianggap pinter, semua bisa mengklaim pinter gitu loh. Kalau dianggap buruk kan belum tentu itu loh Bang Saiful. Bisa lah kapan-kapan kita bahas itu di kitab Minhajul Abidin adalah kitab apa? Minhajul Abidin. Oh alah, iya siap. Di situ kan ada mukodimahnya itu ada yang di bawahnya mukodimah paragraf kedua itu seru kok. Ya kapan-kapan dibahas kalau pas saya ada peluang waktu itu aja. Kadang ya dikira saya santai-santaian gitu kayak Bang Saiful, kadang sering messenger, sering di grup itu, belum tentu Bang Saiful pengangguran gitu, masih sibuk kan biasanya gitu loh. Saya sama gitu loh. Ya tergantung, kalau ada peluang waktu gitu kita bahas bareng-bareng itu aja. Ya saya pelajarin dulu, habis itu saya taruh di room itulah, roomnya Bunda sana, nanti kita bahas berdua. Jadi gimana ya, kita memberi contoh sama mereka itu kalau bahas itu gimana, dengan nggak usah menyangkal, nggak usah perdebatan itu di mana gitu, berdiskusi itu di mana gitu. Maksud saya itu yang saya inginkan itu seperti itu. Disetujui disetujui lebih dulu gitu apa ya pendapatnya gitu loh. Iya kan, jangan sampai pro kontra lebih didahulukan gitu loh kan. Aku itu pengen mencontohi mereka itu seperti itu sebenarnya. Nanti ada yang bilang pamer. Ya udah biasa itu. Kalau saya ya banyak pengalaman kayak gitu, Kak. Kadang saya dikatain pamer, bahkan kalau saya ketemu orang Yahudi, saya dikatain Yahudi. Kadang kalau saya ketemu orang Zoroaster atau pemahaman yang ke arah sana, Zoroastrism, saya dikatain aliran situ. Kadang kalau saya pemahamannya ke Druze, saya dikatain saya terus itu gitu loh. Ya banyak kalau saya itu apa ya, fitnah bermunculan emang banyak gitu loh. Kemarin itu saya bahas itu masalah apa di room itu, yang room satunya itu kan kemarin saya bahas Manu itu adalah Nabi Nuh itu adalah Noah. Manu itu Hindu ya. Kapan ada agama Hindu? Semuanya kalau kamu
Nabi Nuh itu Hindu, berarti agama Nabi Adam dari dulu adalah Hindu dong. Nah. Ya kalau kita pelajari betul-betul ya di situ pesan-pesannya di dalam kitab suci itu ya seperti itu. Ya seperti Muslim betulan lah kalau kita bisa melajari betul-betulan. Iya, sebenarnya agama para nabi itu hanif semuanya. Cuman karena para nabi yang disebutkannya itu siapa itu Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, maka udah jelas itu kayak misalkan kalau saya rujuk, saya cocokkan lagi dengan Biblesnya Oten, kayak aku dan Bapak adalah satu, berarti aku diwakilkan itu dengan konteks para nabi dan Bapak itu bapak para nabi. Nah, saya kontekskan bahwa para nabi semuanya itu hanif dan bapaknya Abul Anbiya yaitu Nabi Ibrahim, sosok yang hanif gitu, yang terkemuka di situ. Maka saya jelaskan secara runut bahwa semuanya para nabi adalah sosok yang hanif, muslim gitu loh, muslim yang hanif gitu loh. Kalau begituan itu mereka nggak bakal nyambung, tapi kalau dengan istilah bahasa mungkin ada kesinambungan. Aku dan Bapak adalah satu itu maksudnya seperti Siti Jenar itu aku dan adalah satu seperti itu. Itu adalah ungkapan bahasa cinta gitu loh maksudnya itu. Ya itu bisa jadi, bisa masuk juga karena di Biblos itu banyak ini loh, apa mantiknya, ilmu mantik. Satu ayat itu banyak mantik. Contoh aku dan Bapak satu bisa ngerujuk ke hal lain kayak marifat juga ada, pas filologi juga ada, pas di bagian ngarah ke filsafat juga ada, ngarah ke syariat juga ada, ngarah ke mana ya juga ada gitu loh. Dan aja yang menyingkapi satu sisi aja di situ, menganggap bahwa aku dan Bapak adalah satu, dikira Alfa dan Omega itu Yesus. Wah, anjir. Iya, mereka itu pandangan secara Helenisme, jadi ya secara lahir. Tapi kalau pandangan monoteisme seperti Yahudi, Islam kan satu itu bukan masalah satu dohir dan dohirnya, tapi satu itu adalah batinnya, itu yang satu sama Allah, seperti itulah. Seperti sama cewek dan cowok itu kalau sudah dinikahkan kan satu ya, gitu loh. Satu apa? Satu rumah tangga, satu tujuan, pokoknya satu semuanya lah, satu membangun rumah tangga. Iya, bahkan saya pernah sempat buat gini loh Bang Saiful di status Facebook nih ada kalimat aku dan Yesua Musia adalah satu pemikiran untuk bersama Sayyidina Rasulullah, ya kan. Lah, nama saya kan Yamanuel, Yamanu Elias Arkadas Irnainun, ya kan, Nun lebih tepatnya. Kalau Yesua kan disebutnya Immanuel. Nah, kita rujuk Noel ini rujukan ke suatu buah pemikiran. Nah, di situ yang saya rujukan buah pemikiran dari ilahi gitu ya kan. Itu L kan ilahi di situ, Noel gitu. Nah, Ima dengan Yama. Kalau Yama ya nanti jatuh kayak kalau di konteks di bagian mana Greek itu nanti jatuh iya gitu tulisannya, iya Manuel, iya Immanuelhan di situ. Oten nggak bakalan paham yang kayak gini-ginian gitu loh. Apa ya, membahas tentang secara detail gitu loh. Yang nggak pernah diajak bahas hal yang secara detail kok. Dan itu kan cuma diceramahin di gereja, sudah pulang sama keplok-keplok nyanyi. Iya, joget-joget ya. Udah lah. Apalagi besok ini joget-joget. Nanti status saya itu yang situ mau saya hapus, itu yang agak keras itu mau saya hapus lah. Ya.
Ya, sebenarnya kalau bangsa statusnya bangsa Eiffel nggak ada yang keras, tegas gitu. Bukan keras ya, tegas gitu. Beda loh, keras dengan tegas itu. Tapi kalau dipikir-pikir seperti itu, aku bukan apa. Kadang itu ya masuk di forum-forum debat seperti itu, aku tuh lebih dapat banyak gitu, lebih memahami, lebih dapat banyak. Aku dulu apa yang belum saya mengerti, jadi mengerti di sini itu. Dulu tuh aku nggak paham itu namanya Bible itu apa, Torah itu apa, tanah itu apa, itu nggak paham. Talmud itu apa pun nggak paham. Jadi sekarang itu bisa memahami sedikit-sedikit lah. Tapi untungnya Bang Saiful walaupun dulunya gak paham, nggak asal nolak mentah-mentah ya kan. Justru malah harus dipelajari gitu ya kan. Beda dengan orang yang asal nggak paham ya, misalkan nih langsung ditolak mentah-mentah. Oh ini salah, oh ini langsung dianggap keliru. Bukannya harus dipelajari lebih dulu, malah dianggap yang tidak benar gitu. Dasar saya mulai berpikir itu mulai mendengarkan calon itu, mulai punya dasar pemikiran itu. Dalam itu mulai mendengarkan dia itu. Jadi aku bisa berpikir mulai dikit kenapa seperti huruf Jawi itu harus dihapus, kenapa itu semuanya itu ada apa di sini, ada apa itu. Akhirnya saya mulai mencari terus-terusan aku. Bahkan aku dulu tuh sampai keluar dari pondok tuh nggak paham tentang Nawus Torot yang dihafalkan seperti Imriti, seperti Mutomimah itu. Kenapa setiap hari suruh menghafalkan ini, gunanya apa gitu. Jadi mulai paham aku itu ya di grup syair itu mulai aku memahami, oh begini toh. Aku baru paham. Iya. Soalnya ilmu Nahwu Sorof itu banyak kayak Balaghah, fil mudhari juga ada, pas apa isim-isim mautu pas isim apa itu banyak juga. Bahkan hampir ada juga isim atau fiilnya itu yang hampir mirip dengan sunnah gitu loh. Kayak contoh apa ya yang kemarin dijelaskan, lupa itu, ada itu yang hampir mirip itu. Iya, ya seperti iklalnya juga kita harus pandai-pandai iklal. Tapi benar-benar loh, kalau di dalam pesantren itu memang fakultas, universitas, bukan fakultas tapi universitas. Di situ tuh semuanya digembleng semuanya. Kalau di dalam pesantren itu ada filologi, seperti iklal itu kan secara ilmu gramatika bahasa kan filologi, akar bahasa. Iya kan? Iya. Seperti itu. Jadi lebih memahami, lebih paham sebenarnya kalau di pesantren tentang bahasa itu sebenarnya lebih paham, memahami gitu. Cuman kadang orang itu nggak memahaminya itu gimana? Cuman memahaminya lewat pandangan-pandangan secara Arab biasa aja, bukan memandangi secara subjek objeknya saja mereka itu. Ya mereka hanya memilih pandangan yang gampang-gampang aja gitu loh, yang sulit nggak berani diambil gitu mereka itu. Ya simpel-simpelnya aja gitu. Jadi memahami apa kata-kata bahasa Al-Quran itu apa, itu ya mulai di grup-grup syair itu. Aku diajarin syair sama teman-teman aku itu
Ya di situ aku diajarin, di situ aku mulai memahami Al-Quran itu ternyata ada bahasa yang diucapkan dengan bahasa yang secara isyarah seperti itu, jangan ditampakkan dengan secara gamblang seperti itu. Aku dulu sering banyak dikritik kalau membuat syair-syair itu, sering dikritik sama teman-teman dari grup-grup syair itu, saya sering dikritik. Jangan menampakkan sebuah kebaikan di dalam grup, jangan langsung menunjuk muka seperti itu di dalam grup-grup syair, nggak boleh. Oh ternyata terus akhirnya bisa memahami, oh Al-Quran itu maksudnya seperti ini ya. Itu lalu bisa saya memahami seperti itu. Ternyata Al-Quran itu nggak menunjuk muka, tapi kata-katanya itu membuat orang itu berpikir gitu. Gimana maksudnya? Masuk enggak? Masuk juga karena apa ya, orang-orang yang berakal lah yang dapat apa ya, bisa menerima, apa ya, bukan menerima, bisa menemukan di bagian Al-Quran itu. Memang Al-Quran itu ya, kalau orang gila nggak bakalan bisa gitu loh. seperti kata salah satu, ketika orang itu disebut Tuhan itu lebih dari tiga, seperti itu, seperti apalagi ketika orang itu menjina istrinya itu diibaratkan seperti ladang, seperti itu. Bahasanya itu tidak menunjukkan, menyebutkan suatu nama, tapi untuk dipikir apa. Ya, hanya memberi clue aja ya kan, petunjuk gitu ya kan. Bukan gimana ya, Al-Quran itu untuk orang yang berpikir betul-betul berpikir, apal tak film itu memang benar-benar gitu. Justru Al-Quran itu ya hafal tak film. Iya. Jadi maksudnya Al-Quran itu ya banyak bukan menunjuk langsung dus, kata-katanya penuh sastra yang memang ya bener-bener gitu, nggak langsung seperti Bible seperti itu, nggak langsung susunya harus Ya, cara menggambarkannya itu loh. susunya dipegang-pegang, aduh kitab suci model apa ini, aku lagi ada susu juga. Ya, ada susu, aduh, semua para nabi dan rasul pun dihina. Ada Nabi Nuh mabuk mau perkosa anaknya juga ada, ya Allah, ini kok katanya umatnya Nabi. Padahal para nabi dan rasul itu maksum ya, bukan malah dihina loh. Kadang yo pengen tertawa sendiri kok aku baca. Nabi Yusuf ya, Nabi Daud mengambil istrinya, berzina dengan istrinya pengawalnya. Aduh, lawak kali. Parah kalau kita bicara tentang Bible itu sangat-sangat parah. Isinya itu menghina para nabi. Iya, sebenarnya para nabi dan rasul kan seorang yang maksum itu ya kan. Nabi bisa dibilang terkutuk. Tapi ya kok disembah, kok goblok. Ya kan, atau memang agak-agak goblok. Yang lucu mikir-mikir orang-orang seperti itu tuh lucu. Udah goblok ditambah goblok lagi. Pas kenyataan kemarin itu Yahudi meludahin itu Oten itu, udah goblok ditambah goblok. Tapi aku tuh bingung kok mikir, kadang itu kalau sama Yahudi aku tuh yang masih bingung aku.
Ya memang aku sudah tahu Yahudi Akenazi itu ya sudah tahu sebenarnya. Memang Yahudi itu bukan agama Syiar itu memang aku sudah tahu. Tapi kenapa orang Yahudi itu kok lebih mensarankan orang-orang itu masuk Islam? Ya karena kan sesuai di bagian ya saya sebutkan tadi apa ya, bapak para nabi Abul Anbiya yaitu Nabi Ibrahim, Abraham itu apa ya istilahnya, dakwanya Nabi Ibrahim dulu seperti itu kepada orang Yahudi dan Nasrani, sehingga orang-orang Yahudi dan Nasrani di zaman Nabi Ibrahim menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu sosok Yahudi dan sosok Nasrani, tetapi ditegaskan oleh dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim bukanlah orang Yahudi dan bukanlah orang Nasrani, melainkan sosok yang hanif, orang yang hanif itu. Tapi aku minta tolong dicarikan yang bahasa, tapi yang bahasa Ibrani lah, Sefer Shemot atau apa itu, sama Torato atau apa itu, waktu Nabi Ibrahim menerima apa itu, dinyatakan Nabi Ibrahim itu orangnya yang taat dan apa itu sama di kitab Torah itu, tapi yang bahasa Ibrani lah. Jadi disitulah definisinya Nabi Ibrahim itu di Al-Quran, dikonfirmasi di Al-Quran itu Nabi Ibrahim adalah seorang Muslim. Di situ Nabi Ibrahim adalah orang yang taat sama Allah. Oh iya itu lupa itu The Farim kalau nggak salah itu udah lama bahas itu, lupa saya apa ya menjelaskan lagi, maksudnya ngulik-ngulik gitu loh, mungkin kayak Mas Reski atau teman Hakim Ali atau yang lain paham juga itu, bukan hanya saya yang paham, dikira saya aja yang paham soal gitu, banyak yang paham gitu loh, mungkin bisa tanya yang lain gitu, soalnya saya udah nggak ngulik-ngulik itu lagi tuh, tapi ada di Ibraninya itu kalau nggak salah Maslamah gitu, itu rujukannya Muslim di situ, itu pun tertera di bagian bahwa Abraham di kalimat teks itu, entah itu di paragraf berapa gitu ya kan, lah di kalimat ke bagian berapa itu di bagian bawahnya ada tulisan Ibraninya Maslama, mem samet, samet mem, lalu he di situ, Maslama di situ ada, di situ Maslama itu Muslim di situ ada waktu itu. The Farm berapa itu lupa, nggak ngulik lagi itu, udah lama 2 tahunan buset dah. Ya mungkin kalau tahu Pak Torah yang di bahasa Arab kan akan ada muslimah gitu kan. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan orang yang taat akan hukum-hukum Allah, kehendak Allah, semua perintah-perintahnya Allah gitu, di Taurat itu. Ya Taurat atau Chef apa itu yang namanya tuh Sefer apa, lupa sendiri aku kemarin pun ada gitu. Ada 3 tulisan lah, secara Ibrani dan tulisan secara Latin lah, itu kan ada namanya gitu. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan menerima Taurat seperti Nabi Musa, bukan, tapi yang diterima itu adalah hukum-hukumnya Allah gitu. Ataukah Taurat itu turun semenjak Nabi Ibrahim, itu kita nggak tahu juga, Allah alam, kita itu belum tahu. Udah ketemu belum? Belum saya ulik, nanti dulu saya cariin. Soalnya di mana nanti mau saya
buat TS lah. Nabi Ibrahim itu adalah seorang muslim. Rame geger itu. Biar perang itu. Tuhain semuanya. Muslim semuanya atau Kristen maju sini semuanya. Aku tanya habis itu kabur gitu. Kamu masih kan? Aku sudah kehabisan kehabisan stok ini sudah buat TS sudah kehabisan stok aku. Tapi kalau itu masih sebenarnya belum tuntas juga, kalau bahas Palestina itu belum tuntas juga saya itu. Sebenarnya di situ. Hanya tinggal ini Yahudi Ashkenazi ini sebenarnya adalah tentara pasukan Romawi, itu belum saya bisa paparkan soal yang pernah membantu pasukan Romawi bertempur